semakin dipercaya oleh dunia. Akankah terbuka jalan bagi Jokowi menjadi Sekjen PBB? Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke sejumlah negara, khususnya ke Ukraina dan Rusia yang sedang terlibat perang, terasa sangat berbeda. Ini tak hanya soal aspek keamanan bagi RI1 yang mengajak Ibu Iriana selaku istri dan ibu negara, tetapi juga soal misi perdamaian yang coba dibawa oleh Jokowi. Ingat, posisi Jokowi dalam kunjungan kenegaraan ini tak hanya sebagai Presiden RI, tetapi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Presidensi G20 juga. Kepada Presiden Jokowi lah kali ini banyak negara berharap adanya kabar baik yang dapat dihasilkan dalam lawatan langsung dengan bertemu Presiden Ukraina dan Rusia itu. Kita pun tahu lewat berbagai laporan pemberitaan bahwa kehadiran Presiden Jokowi disambut dengan tangan terbuka. Rusia pun kabarnya menarik pasukannya dari kawasan Ukraina selama periode kunjungan Jokowi ini. Kabar baiknya lagi, Putin malah dikabarkan tertarik untuk ikut serta dalam proyek pembangunan IKN dengan tawaran membangun proyek kereta api di sana. Presiden Ukraina juga terlihat sangat terbuka dan mengapresiasi kehadiran Jokowi secara langsung menemui dirinya. Suatu pertanda baik yang kita harapkan bisa mulai membuka jalan damai bagi kedua negara. Mengingat dampak yang dihasilkan sejauh ini telah merugikan banyak negara, bahkan perang Rusia versus Ukraina mempengaruhi banyak negara dalam urusan ekonomi. Bagi pembenci Jokowi, termasuk para kadrun, rasanya apapun hasil kunjungan RI1 ke Ukraina dan Rusia akan direspon dengan negatif. Sama negatifnya dengan pernyataan ngawur Fadlizon yang sempat berkata bahwa pengamanan terhadap Presiden Jokowi terlalu berlebihan. Fadlizon mungkin lupa atau pura-pura lupa bahwa dulu putrinya pernah dimintai pengawalan super berlebihan dalam kunjungannya ke luar negeri. Hanya karena status babaknya sebagai anggota parlemen di tingkat pusat, plus kader penting di Partai Gerindra pada waktu itu. Jokowi bisa jadi Sekjen PBB. Melihat kiprah Jokowi yang tidak main-main, dengan relasi karibnya saat bertemu para pemimpin dunia mulai dari Inggris, Rusia, Jerman, hingga Amerika Serikat, muncul prediksi bahwa kelak setelah Jokowi selesai menjabat sebagai RI1, beliau akan berkiprah di tingkat dunia. Badan internasional seperti PBB, dengan jabatan Sekjen PBB yang antara lain bertugas membawa persoalan yang dianggap dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Dianggap tepat diemban seorang Jokowi yang sudah mendapatkan kepercayaan dari para pemimpin banyak negara di dunia. Ajang pertemuan G20 di Bali pada November 2022
akan semakin menguatkan image Jokowi di kancah internasional. Mungkinkah terbuka jalan bagi seorang anak bangsa seperti Jokowi, yang awalnya bukan siapa-siapa dan dianggap remeh, untuk mengabdi bagi kepentingan dunia? Kenapa tidak? Iya kan?